Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Di sini dengan saya Imro'atul Fauziah bersama dengan teman saya Lutfia Tunisa. Di sini kita akan membahas sedikit materi yang berjudul Teori Keseimbangan Heider. Heider mengungkapkan bahwasanya konsep tentang keadaan seimbang, yakni adanya keadaan di mana unit-unit yang hidup berdampingan tanpa adanya tekanan. Dan jika manusia menghadapi ketidakseimbangan, maka akan muncul rasa tenggang dan tertekan untuk mengembalikan keseimbangan tersebut. Nah, juga ada konsep Heider. Di dalam konsep Heider, tingkat kesenangan tidak bisa dijelaskan secara detail, dan sebuah hubungan dapat terjalin secara positif maupun negatif. Jika seseorang berada dalam situasi yang seimbang, maka ia dalam keadaan stabil dan tidak terpengaruh oleh gangguan dari luar. Sedangkan jika seseorang dalam keadaan tidak seimbang, maka akan terjadi kondisi tidak stabil sehingga menimbulkan gangguan psikologis pada diri seseorang tersebut. Nah, munculnya teori keseimbangan ini, Heider meyakini bahwa setiap manusia memiliki kecenderungan untuk menyeimbangkan hubungan dengan objek-objek di sekitarnya. Nah, teori ini tuh berkaitan dengan hubungan individu dan objek dapat menjadi dua sisi, yaitu menjadi positif dan juga menjadi negatif. Nah, relasi yang terjalin secara positif itu akan melibatkan perasaan saling menyukai, sependapat, dan mendukung antar hubungan individu dan objeknya. Dan relasi negatif akan terjadi apabila sudah tidak ada rasa saling menyukai, memiliki, ataupun sependapat dengan pasangan. Pembahasan selanjutnya yaitu teori Heider. Tahun 1964 itu termasuk dari beberapa teori yang berorientasi kognitif. Dan teori keseimbangan kognitif Heider antara lain ada teori keseimbangan dan teori disonansi kognitif. Teori keseimbangan yakni berisi tentang perasaan atau sikap yang ada pada seseorang terhadap orang lain yang mempengaruhi sikap orang tersebut terhadap sesuatu atau orang lain. Contoh, persepsi tentang merokok antara mahasiswa versus dosen. Pengaplikasian terhadap teori keseimbangan atau teori POX ini yaitu perasaan atau sikap yang ada pada mahasiswa terhadap rokok yang mempengaruhi sikap mahasiswa tersebut terhadap dosen. Selanjutnya ada teori disonansi kognitif. Disonansi atau ketidakseimbangan pikiran amat menekan dan memotivasi seseorang untuk memperbaikinya. Sering terjadi ketidaksesuaian sehingga mengganggu logika dan pengharapan. Contoh, ketika seseorang melihat presiden makan nasi kucing di angkringan pinggir jalan pada sore hari. Hal yang dipikirkan pastinya yakni ada make sure atau masa sih seperti itu. Selanjutnya ada juga cuek. Paling cuma mirip, kan udah sore atau gelap hari gitu. Selanjutnya ada orang-orang yang berpikiran netral. Kalaupun itu Pak Jokowi, terus kenapa? Lagian beliau juga sama-sama manusia. Teori keseimbangan Heider pastinya memiliki kemanfaatan loh. Nah, di sini ada 6 manfaat teori keseimbangan Heider. Yang pertama, ada evaluasi mental individu maupun kelompok. Contohnya, tim bola dapat dievaluasi nih dengan melihat cara main kerja tim dan kerjasama antar pemain. Yang kedua, menetapkan perilaku baru dan sikap baru. Contohnya apa? Nah, contohnya yaitu Uzi dan Lutfi adalah teman baik. Lutfi menyukai musik tertentu, tetapi Uzi tidak menyukainya. Keadaan ini berada pada situasi yang tidak seimbang. Lalu, Lutfi meyakinkan pada Uzi bahwasanya musik yang dia sukai itu bagus dan banyak manfaat atau pengaruhnya dalam ketenangan jiwa. Hingga akhirnya Uzi
menyukai apa yang direkomendasikan oleh Lutfi. Nah, keadaan ini menjadikan mereka seimbang dan baik-baik saja. Nah, yang ketiga, menciptakan hubungan yang damai. Yang keempat, mensinkronkan pikiran yang berbeda. Yang kelima, mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan. Dan yang keenam, mampu mengatasi kesulitan. Yang terakhir ada contoh. Nah, yang pertama, jika ada sepasang suami istri yang ingin membeli mobil dan istri menemukan mobil yang cocok dengan dirinya, maka dalam hati ini terjadi relasi seimbang antara istri dengan mobil dan mobil itu menjadikan objek. Namun, sang suami tidak menyukai mobil tersebut sehingga timbul tidak keseimbangan. Maka muncul motivasi istri untuk mendorong relasi menuju keseimbangan. Terdapat dua pilihan untuk istri agar relasi dengan suami menjadi seimbang. Nah, yang kedua, contohnya ada seorang anak bernama Sofia yang menyukai acara TV tertentu. Dan temannya tidak menyukai acara yang Sofia sukai. Keadaan ini mengakibatkan ketidakseimbangan dan Sophia merasa perlu menyeimbangkan keadaan ini dengan berhenti menonton atau menghindarinya selama beberapa waktu sehingga dia dan temannya berada di halaman atau acara TV yang sama. Selesai sudah pembahasan kita tentang teori keseimbangan Haider. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.